I guess I'm just a bleeding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada peserta didik baru, kami mengucapkan selamat datang ke SMP Negeri 1 Tanjung Pinang dan selamat bergabung bersama kami. Perkenalkan, saya Yusdalipa, Wakil Urusan Kurikulum SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan kurikulum SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. SMP Negeri 1 Tanjung Pinang melaksanakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini mempunyai 4 kompetensi inti yang biasa disebut dengan KI, di mana masing-masing KI tersebut adalah yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Adapun struktur kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di mana di kelompok A ini terdapat 7 mata pelajaran yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya atau informatika. Dan untuk model pembelajaran di SMP, kita tidak lagi seperti yang di SD, yaitu dengan menggunakan model tematik. Nah, sekarang untuk di SMP terdiri dari 10 mata pelajaran. Artinya di sini di dalam pembelajaran kegiatan sehari-hari selama 1 minggu ada 10 guru mata pelajaran. Di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang juga mempunyai layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK atau BP. Nah, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini meliputi beberapa bidang layanan. Yang pertama, ada yang disebut dengan BK pribadi, BK sosial, BK belajar, dan BK karir. Yang dimaksud dengan BK pribadi di sini adalah meliputi pemahaman diri, keselarasan perkembangan, cipta rasa, karsa, kedewasaan, aktualisasi diri, dan tanggung jawab. Sedangkan BK sosial ini adalah untuk memahami interaksi sosial yang positif, keterampilan berinteraksi, dan mengatasi masalah dalam hubungan sosial. Berikutnya, BK belajar merupakan bantuan untuk mengenali potensi diri, sikap dan keterampilan belajar, keterampilan merencanakan pendidikan, kesiapan mental menghadapi ujian sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal. Sedangkan BK karir itu adalah merupakan bimbingan untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir secara rasional dan realitas. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, di sini terdiri dari yang pertama pramuka, UKS, PMR, drum band, dan lain-lain. Nah, untuk ekstrakurikuler dan pengembangan diri ini
nanti akan dibahas oleh wakil urusan kesiswaan. Di dalam proses pembelajaran, ada kriteria ketuntasan minimal yang biasa disebut sebagai KKM. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, kemudian kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, untuk sikap, seperti yang kita uraikan di depan tadi, di awal, bahwa sikap ini mempunyai dua kompetensi. Yang pertama adalah sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial, yang biasa ditulis sebagai KI1. Ini adalah untuk spiritual, dan KI2 merupakan sikap sosial. Adapun nilai ketuntasan sikap, kita perhatikan di sini bahwa 4 menyatakan sangat baik, sedangkan 3 itu adalah baik predikatnya, 2 predikatnya adalah cukup, dan 1 predikatnya adalah kurang. Nah, ketuntasan belajar untuk sikap KD pada KI1 dan KI2 ditetapkan 3,0 sebagai predikatnya tadi nilai baik. Butir sikap spiritual yang dinilai di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang adalah 1. Berdoa, yang kedua memberi salam, 3. Memelihara hubungan baik sesama umat. Sedangkan butir sikap sosial yang dinilai yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Jadi masing-masing di sini ada 3. Untuk sikap spiritual ada 3 yang dinilai, kemudian sikap sosial juga ada 3. Nah, penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lain yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut dengan jurnal. Teknik penilaian lain yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, adapun penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau BK, dan wali kelas selama proses pembelajaran pada jam pelajaran dan atau di luar jam pembelajaran. Nah, jadi di sini penilaian sikap ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, bisa dilakukan di luar kelas dan juga di luar lingkungan sekolah. Berikut kita lihat ketuntasan belajar, pengetahuan, dan keterampilan setiap mata pelajaran. Jika tadi pada penilaian sikap, nilai ketuntasannya itu adalah 3, KKM-nya 3 untuk semua mata pelajaran. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan, kita perhatikan di sini setiap mata pelajaran itu berbeda KKM atau kriteria ketuntasan belajarnya. Nah, seperti di sini kita perhatikan yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Kelas 7 itu KKM-nya 76, kelas 8 77, dan kelas 9 78. Kita perhatikan yang lain lagi di sini untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 75, kelas 7, kelas 8-nya 77, dan kelas 9-nya 78. Jadi setiap mata pelajaran di sini berbeda. Kalau kita perhatikan setiap ketuntasan minimal yang ada, yang terendah itu adalah 70 di mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan dan keterampilan di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang ditetapkan berdasarkan ketuntasan minimal terendah dari semua mata pelajaran, yaitu 70 dengan predikat C. Ini yang sudah ditampilkan pada layar sebelumnya. Nah, kita lihat nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan, di mana di sini ada angka dan predikat. Kurang dari 70 berarti dia predikatnya kurang.
berarti tidak tuntas. 70 sampai 79 itu predikatnya cukup. 80 sampai 89 predikat nilainya baik. Sedangkan 90 sampai 100 predikatnya adalah sangat baik. Untuk menentukan penilaian pengetahuan dilakukan dengan 3 teknik. Pertama, teknik tertulis, kedua, tes lisan, dan yang ketiga adalah penugasan. Nah, di dalam penilaian pengetahuan, kita lihat yang pertama ada yang dikatakan dengan PH, yaitu penilaian harian yang dilaksanakan per KD. Yang kedua, PTS, penilaian tengah semester, dilaksanakan minggu ke-8 atau ke-9. 3. PAS, yaitu penilaian akhir semester, dilaksanakan di akhir semester. Nah, untuk memperoleh penilaian akhir semester atau disebut dengan nilai akhir, maka kita menggunakan rumus 3 HPH ditambah dengan PTS ditambah PAS dibagi dengan 5. Di mana yang dimaksud dengan HPH adalah hasil penilaian harian atau biasa dikatakan sebagai rata-rata penilaian harian. Baiklah, berikut kita lihat contoh pengolahan hasil penilaian akhir atau nilai akhir. Kita perhatikan di sini ada 2 siswa. Nah, kita ambil contoh nilai atas nama peserta didik Budi. Bagaimana cara penghitungan nilai akhir? Nah, sesuai rumus yang sudah ditetapkan untuk menentukan nilai akhir adalah 3 kali HPH ditambah PTS ditambah PAS dibagi dengan 5. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. 3 dikali dengan HPH 76,13 ditambah dengan PTS 75 ditambah dengan PAS 80 dibagi dengan 5. Maka nilai akhirnya setelah dibulatkan adalah 77. Berikut kita lihat bagaimana cara penilaian untuk keterampilan. Nah, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti yang pertama penilaian praktek, kemudian produk, proyek, portofolio, dan teknik lain. Misalnya adalah tes tertulis. Kita perhatikan contoh pengolahan nilai keterampilan. Di sini ada tabel yang ada nilai IPA semester 1 kelas 7. Kita lihat di sini ada 6 KD 4.1 sampai 4.6. Pertama pada 4.1 nilai praktik 92. Jadi yang dilaksanakan hanya praktik saja. Maka skor akhir pada KD tersebut adalah 92. Pada KD 4.2 masih yang dilaksanakan hanya praktik saja, tetapi di sini pelaksanaan prakteknya ada 2 kali. Nah, jika pelaksanaan prakteknya 2 kali, pertama 66 dan 75, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi, yaitu skor akhir yang didapat adalah 75. 4.3 hanya satu saja proyek, berarti skor akhirnya 87. Nah, sekarang kita lihat 4.4. 4.4 ini ada 2 teknik. Pertama adalah produk, yang kedua proyek. Berbeda pada praktek tadi, karena dalam satu teknik dilaksanakan 2 penilaian, maka yang diambil adalah nilai tertinggi. Tetapi jika pada 2 teknik diambil 2 penilaian, maka yang diambil adalah nilai rata-rata. 75 ditambah dengan 87 dibagi dengan 2, sehingga skor akhir untuk KD 4.4 adalah 81. Nah, untuk 4.5 dan 4.6 sama, hanya satu saja, masing-masing satu produk. Maka dapat skor akhirnya 80 dan 85. Bagaimanakah cara penghitungan nilai akhir untuk keterampilan?
Nah, untuk nilai akhir keterampilan, karena di sini ada 6 KD, maka skor akhir KD ini tadi kita jumlah dibagi dengan 6. Nah, sehingga kita lihat di sini penjumlahannya adalah 500/6, dapat nilai akhirnya adalah 83,33. Kemudian kita lanjut dengan remedial dan pengayaan. Siswa yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial. Sedangkan siswa yang sudah mencapai KKM dapat mengikuti kegiatan pengayaan. Nah, untuk program remedial wajib diikuti oleh siswa yang belum mencapai KKM dalam setiap kompetensi dasar dan atau indikator. Kegiatan remedial dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kemudian, kegiatan remedial meliputi remedial pembelajaran dan remedial penilaian. Penilaian dalam program remedial dapat berupa tes. Nah, kesempatan dalam mengikuti kegiatan remedial itu hanya maksimal 2 kali. Nah, jika nilai masih di bawah KKM, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Nilai remedial tidak dapat melampaui nilai KKM. Sedangkan program pengayaan wajib dan boleh diikuti oleh siswa yang telah mencapai KKM dalam setiap kompetensi dasar. Nah, kegiatan pengayaan dilaksanakan di luar atau di dalam pembelajaran. Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun non-tes. Nah, nilai pengayaan yang lebih tinggi dari nilai sebelumnya bisa diperhitungkan. Oke, kita lanjutkan untuk kenaikan kelas. Persyaratan kenaikan kelas sesuai dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap harus baik. Yang ketiga, nilai ekstra kurikuler khususnya kepramukaan minimal baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Yang berikutnya, telah membaca paling sedikit 3 judul buku non mata pelajaran yang diresume. Berikut, izin keperluan pribadi maksimal hanya 6 hari dalam 1 semester. Dan yang terakhir, kenaikan kelas ditentukan berdasarkan dengan rapat Dewan Guru. Oke, sebagai penutup, proses pembelajaran selama new normal, PPM dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah, untuk materi akan diberikan melalui YouTube dan Google Classroom. Sedangkan tugas juga nanti diberikan melalui Google Classroom. Nah, jika ada kendala, silakan menghubungi wali kelas. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PLS hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala bersama saya Said Muhlis. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Secara harfiah, wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, dan pandangan. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran, pendidikan. Sedangkan mandala berarti bulatan atau lingkaran ataupun daerah. Jadi Wiyata Mandala berarti
lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui. Mengetahui lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpustakaan di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Tahap kedua adalah mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut, apa saja yang ada di perpustakaan, dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Tahap ketiga adalah mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang, kelas, hingga gerbang sekolah. Demikianlah tadi sedikit pengantar mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga bermanfaat. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Semoga SMP Negeri 1 tetap menjadi yang nomor 1. Membawa rebung bersama bambu, jangan dilupa buah pepaya. Selamat bergabung di SMP 1. Semoga kita semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.